Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, saat ini kita masuk dalam segmen perbincangan. Beberapa hari terakhir ini kita digemparkan dengan aktivitas vulkanik gunung berapi Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan ini berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di sana. Tapi juga ini akan menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita mewaspadainya. Di pagi hari ini kami akan membahas tentang mitigasi bencana, waspada aktivitas vulkanik gunung berapi bersama dengan Pak Ben Arthur Mole selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Samratulangi. Langsung saya sapa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik sekali ini, Mas. Puji Tuhan. Masih tetap semangat ya, Pak? Semangat melayani. Semangat melayani. Kita memantau keadaan Sulawesi Utara dari sisi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, Pak. Kota Manado. Baik. Ini aktivitas yang akhir-akhir ini kita lihat ya, yang sangat juga memberikan keprihatinan buat kita masyarakat Sulawesi Utara. Bencana terjadi di mana-mana ya, baik di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan terakhir ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kita lihat dampak dari meletusnya Gunung Ruang ini lebih ke debu vulkanik yang sampai berdampak ke warga Kota Manado. Tapi kita mau melihat dulu seperti apa kira-kira sebenarnya ruang gerak dari Badan Meteorologi ini untuk melihat bencana alam terkait dengan meletusnya Gunung Ruang ini di Sulawesi Utara. Iya, terima kasih, Mas. Turut mengundang kami dari BMKG untuk sama-sama menyampaikan maupun juga memberikan sedikit pemahaman terkait dengan aktivitas Gunung Ruang ya. Dari sisi BMKG pantauannya seperti apa. Yang pertama, kami dari BMKG menyampaikan turut berduka cita ya buat kita semua masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memang sangat berdampak terkait dengan aktivitas Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jadi betul, Mas, dari BMKG mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi, yaitu memantau sebaran debu vulkanik yang ada di wilayah Indonesia, termasuk di Gunung Ruang sendiri. Memang dari BMKG kami sampaikan kepada masyarakat, kami tidak melihat secara bagaimana aktivitas dari vulkanologi, kemudian aktivitas erupsi, dan juga potensi erupsi, potensi gunung ke depan, status daripada gunung api yang ada di Indonesia. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari rekan-rekan kami dari Badan Geologi, dari PVMBG untuk melihat hal tersebut. Kan tetapi kami diamanatkan oleh undang-undang untuk melihat bagaimana sebaran debu vulkanik yang ada di suatu wilayah yang merupakan dampak daripada erupsi gunung api, Mas. Jadi kami melihat di mana sebaran debu vulkaniknya, kemudian bergeraknya ke arah mana, kemudian terdeteksinya seperti apa, ketinggiannya seperti apa. Yang mana ini dapat dimanfaatkan dan juga memang sangat vital bagi aktivitas daripada susulan daripada erupsi gunung. Kita ketahui bersama memang dalam beberapa hari ini, beberapa hari belakangan, wilayah Sulawesi Utara kami pantau pada tanggal 17 April tahun 2024 di jam 12.20 UTC atau 20 WITA ya, di malam hari. Ini merupakan salah satu letusan yang kami pantau mempunyai sebaran debu yang cukup besar. Kami lihat dari peralatan kami, karena di peralatan kami di BMKG untuk melihat kondisi cuaca selain pergerakan awan, itu juga bisa dapat melihat salah satu fenomena sebaran debu vulkanik, letusan gunung api tersebut. Kami pantau di tanggal tersebut, di jam tersebut, letusan gunung api Ruang itu menyemburkan letusan hingga ketinggian lebih dari 10 kilo, Mas. Lebih dari 10 kilo, kemudian dominannya bergerak ke arah barat dan juga barat laut, barat daya daripada Gunung Ruang sendiri. Otomatis kalau kita tarik secara arah mata angin ya, barat daya otomatis bergerak ke Laut Sulawesi, kemudian berpotensi juga bergerak ke arah sebagian Sitaro, kemudian juga ada di Kecamatan Likupang Timur, ada di pulau
yang di Minahasa Utara, kemudian juga ada di beberapa wilayah di wilayah Kota Manado, di wilayah Kabupaten Kepulauan. Kalau kita lihat sendiri, Mas, secara BMKG memang itu sangat penting kami pantau ya, Mas ya, maupun masyarakat. Kenapa demikian? Kalau kita tahu sendiri di beberapa hari kemarin kondisi penerbangan di wilayah Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Kota Manado juga terdampak akibat adanya aktivitas debu vulkanik ini, Mas. Iya, itu cukup lama ya, dan ini menghentikan sejenak aktivitas warga yang akan keluar masuk Sulawesi Utara. Nah, ini kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan bagaimana melihat ruang gerak dari kerja, bagaimana kita melihat dampak dari erupsi ini sendiri ya, arah angin yang ke barat. Tapi kalau kita lihat ada beberapa informasi yang diterima ya, begitu. Ada juga informasi dari seorang ibu yang mengatakan bahwa anginnya berputar sehingga bisa memberikan dampak yang mereka juga bingung mau lari kemana pada waktu itu. Nah, ini soal masalah ketinggian angin ini dan dampak dari debu ini sebenarnya seperti apa kira-kira ketinggiannya sampai pada akhirnya ini berdampak yang bisa menggelisahkan warga pada waktu itu. Betul. Jadi memang pada saat kita lihat Gunung Ruang ini erupsi, jarak antara lokasi Gunung Ruang dengan wilayah Sitaro lainnya yang paling dekat yaitu kecamatan di Tagulandang ya, kalau nggak salah. Ya, memang secara angin permukaan di situ dominan dari arah utara, kemudian dari arah timur laut yang memang bergerak ke arah sebagian besar wilayah Kota Manado dan lainnya. Pada saat itu kami pantau letusan atau erupsi gunung ini hingga 10 km pergerakannya, Mas ya, ketinggiannya. Itu menandakan bahwa letusan ini sangat besar ya, sangat kuat. Kemudian otomatis di wilayah Gunung Ruang sendiri itu sangat dominan atau memang secara otomatis akan terdampak. Kemudian di Kecamatan Tagulandang, kita lihat di Kecamatan Tagulandang, beberapa Kecamatan Tagulandang kita lihat masih dalam zona yang dibagi oleh PVMBG. Itu ada zona aman maupun zona tidak aman. Kalau kita pantau memang sebaran vulkanik lebih dominan ke arah bawah Sulawesi Utara atau lebih ke arah selatan, kemudian ke arah barat daya. Ini yang mengakibatkan tidak semua wilayah di utara Gunung Ruang itu terdampak. Contohnya di wilayah Siau itu dominan tidak terlalu terdampak, karena beberapa kali kami pantau di Bandara Siau juga tidak terlalu terdampak. Kemudian di Naha kami lihat juga tidak terdampak karena sebaran debu vulkaniknya tidak mengarah ke arah utara. Begitu juga dengan Melongwane. Kami pantau per jam, pantauan kami maupun per 6 jam yang dikeluarkan oleh kami memantau di VAAC Darwin yang merupakan badan khusus atau legasi untuk memberikan informasi perakiraan daripada debu vulkanik sendiri, kemudian ketinggiannya. Kami pantau itu sampai di ketinggian 55.000 kaki di atas permukaan laut. Apa yang bisa kami sampaikan bahwa sebaran debu vulkanik ini juga sangat masif ya, terjadi di wilayah Sulawesi Utara pergerakannya. Ada beberapa kali kami lihat juga hingga sebagian besar wilayah Sulawesi Utara seperti Manado, Bitung, kemudian Minahasa Utara, Minahasa Selatan, itu sebaran debu vulkaniknya itu di atmosfer wilayah tersebut. Memang untuk debu vulkanik yang jatuh ke permukaan bumi itu berbeda-beda, Mas ya. Tergantung yang pertama tutupan awan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian juga topografi juga mempengaruhi. Namun kalau masyarakat bisa lihat bersama mungkin di berita, kemudian bisa observasi secara langsung, kaca mobil itu kadang ada debu vulkanik, ada juga debu yang tidak biasanya kita lihat keseharian ya. Pada saat ada letusan baru ada debu, kita tinggal cuci mobil, tinggal sedikit 10 menit sudah ada lagi. Ya, itu yang kami juga di Stasiun Meteorologi Samratulangi, Mas, selain melihat dari citra satelit, citra radar atau pengamatan jarak jauh, kami juga melakukan paper test. Paper test itu kami melakukan tes secara manual
observasi secara 1 jam sekali di Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado yang memang juga menghasilkan kondisi yang positif debu vulkanik. Ini juga diperkuat maupun ada di Bandara Samratulangi Manado melalui Angkasa Pura, otoritas bandara itu selalu melakukan paper test. Hingga informasi dari BMKG arah pergerakannya kemana, apakah dia berbahaya bagi dunia penerbangan atau tidak, itu yang sering kita pantau terus. Betul. Baik, nanti untuk soal berbahayanya bagi dunia penerbangan, kemudian kalau memang kita lihat agak berbeda ya. Kemudian kita itu terpantau lewat kaca mobil kita ya, kendaraan-kendaraan kita yang terdampak begitu ya, yang intens tidak berhenti begitu abunya. Ya baik, nanti kita akan balik lagi di segmen berikutnya terkait dengan perbincangan kita di hari ini, mitigasi bencana, waspada aktivitas gunung, maksud kami waspada aktivitas vulkanik gunung berapi di Sulawesi Utara yang terjadi saat ini. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, kami masih bersama dengan Pak Ben Mole terkait dengan topik kami di hari ini, mitigasi bencana, waspada aktivitas vulkanik gunung berapi. Sudah cukup banyak yang kita bahas tadi terkait dengan ruang gerak dari BMKG sendiri, tapi sebaran debu yang sampai hari ini pun mungkin masih ada ya, terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Ini harus ada penanganannya atau bagaimana masyarakat lebih paham dan lebih waspada dengan debu vulkanik ini sendiri ya. Tadi juga terkait dengan bagaimana kita melihat Pak penerbangan yang sempat terhenti ya, kurang lebih 5 hari ini lumpuh begitu ya. Untuk aktivitas keluar masuk Sulawesi Utara ini tertutup dan pada akhirnya sekarang sudah dibuka. Nah, untuk debu vulkanik ini sendiri Pak, apakah ini menurun? Ya pasti menurun ya, sesuai dengan status siaga juga dari gunung berapi ini, yang dari waspada kemudian menjadi siaga. Seperti apa kira-kira BMKG melihat terkait dengan debu vulkanik? Apa masih berterbangan juga di Sulawesi Utara begitu Pak? Siap, terima kasih Mas. Jadi memang ini aktivitas debu vulkanik ini yang berada di atmosfer kita ini sangat berbahaya ya Mas ya bagi penerbangan. Kita lihat sendiri, kita tahu sendiri bahwa beberapa hari ini Bandara Samratulangi Manado kita close ya, kita tutup berdasarkan dari notam yang dikeluarkan oleh Airnav Indonesia. Yang ini kita bahas bersama Mas, ini bukan hanya keputusan dari satu pihak, dari satu otoritas, akan tetapi kita bahas bersama seluruh instansi terkait, baik itu Angkasa Pura, baik itu otoritas bandara, baik itu Airnav Indonesia, dan juga data dari BMKG, data dari PVMBG terkait dengan aktivitas gunung yang kalau tidak ada aktivitas gunung, pasti tidak ada debu vulkanik Mas ya. Jadi kita mungkin bisa luruskan ke masyarakat, kalau ada erupsi itu ada atau vulkanik es atau debu abu vulkanik. Tapi kalau tidak ada erupsi, berarti tidak ada. Nah, dari situ kami terus berkoordinasi. Kami pada intinya seluruh keputusan yang kami ambil memang karena berkaitan dengan yang paling utama, keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, keselamatan penumpang yang nanti akan bepergian maupun yang datang ke Manado, Mas. Karena kami dapat himbau ke masyarakat, kami dapat sampaikan ke masyarakat, debu vulkanik ini sangat berbahaya bagi, yang pertama, bagi pesawat dan juga bagi masyarakat. Kenapa sampai berbahaya bagi penerbangan? Kalau debu vulkanik ini berada di atmosfer atau di udara yang merupakan daerah laluinya pesawat, lintasannya pesawat, jalurnya pesawat, itu yang pertama akan berdampak berkurangnya visibilitas daripada pilot sendiri atau jarak pandang. Nah, itu sederhananya kaca mobil kita aja yang di permukaan bumi aja itu akan sangat mempengaruhi ya, apalagi yang ada di atmosfer. Karena yang di atmosfer itu akan lebih banyak daripada yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu akan membangun visibilitas, jarak pandang pilot untuk melihat rute penerbangan. Kemudian yang kedua, debu vulkanik ini sangat berbahaya bagi engine pesawat. Jadi dia bisa mengakibatkan debu vulkanik yang masif yang masuk ke dalam engine pesawat itu bisa mengakibatkan engine mati atau mesinnya mati, kemudian juga pesawat bisa crash dan lain-lain. Itu yang kami hindari. Kemudian yang kedua, debu vulkanik ini sifatnya sangat
kalau tanda kutip sangat jahat ya Mas ya. Dia bisa mengikis badan pesawat, bisa mengakibatkan dampak-dampak yang ada. Ini yang kami lihat dari sisi ruang udara. Kami dari BMKG memberikan informasi arah pergerakan debu vulkaniknya ke mana, kemudian dia ketinggiannya dari ketinggian berapa sampai ketinggian berapa, kemudian forecastingnya hingga 18 jam atau perakiraan hingga 18 jam ke depan, dominan arah pergerakannya kemana, ini yang kami terus berkoordinasi dan juga dikeluarkan oleh VAAC Darwin yang merupakan salah satu legasi untuk memberikan informasi tersebut untuk dunia penerbangan. Kemudian kami pantau terus berdasarkan SIGMET. SIGMET yang kami keluarkan oleh BMKG itu adalah SIGMET VA. Itu kalau sederhananya SIGMET itu pengertiannya signifikan meteorologi. VA itu volcanic ash. Jadi ada kondisi signifikan secara meteorologi, yaitu adanya volcanic ash. Kami dari BMKG Ujung Pandang itu selalu setiap 6 jam sekali mengeluarkan. Ini yang dipakai untuk pilot maupun juga dunia penerbangan dalam melihat apakah dia masuk atau tidak dari segi jalur terbangnya. Apakah dia jaraknya itu jauh dari bandara atau tidak dalam hal yang pertama take off dan landing, holding dan lain-lain. Itu yang kami bahas selalu dengan stakeholder bandara, sehingga keputusan yang kami ambil yaitu yang pertama mengutamakan keselamatan penerbangan. Yang kedua agar tidak terjadi bencana lainnya yang diakibatkan oleh debu vulkanik ini, sebaran debu vulkanik. Karena kalau seandainya kami tidak melakukan mitigasi tersebut, itu akan membahayakan penumpang pada intinya, membahayakan seluruh masyarakat, seperti itu Mas. Kemudian kami dari BMKG juga terus memantau melalui citra satelit per 1 jam, kami menginformasikan area mana saja yang terdampak, kemudian radiusnya berapa yang terdampak, dan juga kami mengeluarkan yang namanya peringatan dini cuaca bandara terkait dengan adanya volcanic ash, karena pantauan paper test kami beberapa kali di wilayah bandara itu positif untuk debu vulkanik, sehingga dari peringatan dini cuaca bandara ini stakeholder bandara baik maskapai baik pihak bandara itu bisa lebih memitigasi yang pertama pesawat, kemudian juga segala peralatan maupun bantuan penerbangan yang ada di Bandara Samratulangi Manado. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Selain dari sebaran debu vulkanik ini, BMKG juga ikut serta dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Siau, di Sitaro, yaitu mensupport data-data terkait cuaca, perakiraan cuaca ke depan, kemudian juga terkait dengan potensi-potensi kegempaan secara tektonik, aktivitas tektonik, kemudian juga informasi gelombang laut, kemudian informasi iklim. Yang ini yang dipakai oleh pemerintah untuk bagaimana bisa merumuskan dalam memitigasi bencana. Karena kalau seandainya kita dalam penanggulangan bencana, tapi kondisinya hujan, nah itu juga akan meminimalisir pergerakan seperti itu, Mas. Ya, menarik ini ya, kita boleh melihat bagaimana proses akhirnya penerbangan kembali dibuka. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak Ben, kira-kira sudah seperti apa sebaran debunya di Sulawesi Utara sehingga memang benar-benar penerbangan itu akhirnya boleh dibuka begitu, Pak? Siap. Jadi kami dari BMKG dan juga stakeholder bandara memutuskan untuk membuka penerbangan kembali itu di tanggal 22 April kemarin ya, jam 12 lewat. Kami melihat dari segi pergerakan debu vulkanik itu lebih dominan bergerak ke arah menjauhi wilayah Bandara Samratulangi Manado, wilayah terbang daripada sisi udara daripada wilayah Samratulangi Manado. Kemudian pergerakannya dominan itu ke arah barat laut, menjauhi, kemudian juga ke arah barat, karena perakiraan arah angin yang kami keluarkan dari BMKG per lapisan, di lapisan 3.000 kaki di atas permukaan laut, 5.000 kaki hingga 53.000 kaki di atas permukaan laut, angin itu dominan dari arah tenggara. Jadi kita angin dominan dari arah tenggara dan timur, bergerak menuju arah barat dan juga barat laut. Otomatis secara awam itu menjauhi.
menjauhi wilayah kita ya dari segi potensi. Kemudian kami terus berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, kemudian juga dengan seluruh stakeholder bandara jikalau ada kondisi-kondisi yang signifikan yang dapat mengganggu juga aktivitas penerbangan. Tapi sampai sekarang kami lihat puji Tuhan Mas sudah tidak ada, dalam artian dalam periode dari tanggal 22 April jam 12 hingga siang tadi hari ini tidak ada kondisi signifikan yang terjadi di di atmosfer kita, baik dari sebaran debu vulkanik tidak ada. Kemudian per jam 2 siang tadi Mas, jam 2 hingga jam 3 kami dari BMKG mengeluarkan bahwa tidak ada lagi signifikan meteorologi VA yang dari gunung ruang. Otomatis dalam tanda kutip sudah aman untuk penerbangan. Kami melihat juga dari VA Aceh Darwin yang keluarkan sudah tidak mengeluarkan poligon pergerakan sebaran debu vulkanik maupun prediksi hingga 18 jam ke depan, sehingga dikeluarkanlah remak atau penjelasan bahwa sebaran debu vulkanik ini sudah tidak terdeteksi lagi di udara, sudah terdeteksi udara, baik itu verifikasinya menggunakan satelit cuaca, pemodelan maupun juga informasi-informasi yang ada di ground atau di permukaan, baik itu paper test dan lain-lain, sehingga per jam 3 tadi SIGMET maupun VHF story gunung berapi itu sudah tidak ada. Nah ini status dari VHC itu sudah terminasi. Terminasi itu berarti pantauannya erupsi atau kawah-kawah yang keluar dari gunung berapi ini Mas itu sudah tidak dalam bentuk VA atau debu vulkanik, akan tetapi hanya berupa smoke atau asap. Begitu Mas. Jadi kami sudah berkoordinasi terus, menginformasikan terus ke pihak penerbangan maupun juga mungkin ini masyarakat yang mendengar agar kita sama-sama berdoa ke depannya ini tidak ada lagi aktivitas erupsi daripada gunung berapi, gunung ruang ini, sehingga tidak ada vulkanik es atau tidak ada debu vulkanik yang dilontarkan ke udara, penerbangannya tetap lancar, kemudian aktivitas masyarakat juga tetap lancar seperti itu. Kembali normal ya. Betul. Ya, harapan kita bersama. Pak Ben, nanti kita akan balik lagi di segmen terakhir perbincangan kita terkait dengan mitigasi bencana ini, seperti apa lagi masyarakat mengawasi diri sendiri ya, tapi juga bagaimana koordinasi dengan pemerintah sehingga pemerintah juga terus menghimbau masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro juga, lebih tepatnya di Tagulandang, ini sudah dalam keadaan aman ya. Dan juga status Gunung Ruang ini dari waspada menjadi siaga. Awas menjadi siaga. Awas menjadi siaga. Betul. Udah turun status. Betul. Sudah turun status ya. Baik, dan ini kita berharap akan lebih turun lagi dan akan kembali normal. Nah, kita akan kembali di segmen terakhir perbincangan kita hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Dan saudara, kami tadi sudah banyak berbincang. Di segmen kedua juga kita mendapatkan kabar baik bahwa untuk debu vulkanik sebarannya sudah berangsur-angsur menghilang ya. Bahkan tinggal smoke ya Pak ya, seperti yang disampaikan tadi. Dan di segmen ini Pak, kita masih berbicara terkait dengan bagaimana BMKG melihat ruang geraknya dalam pekerjaannya sambil pasca dari erupsi gunung berapi ini Pak. Kira-kira seperti apa untuk cuaca Sulawesi Utara nanti ke depan ini kalau melihat dari perkiraannya begitu Pak? Iya, jadi kami dari BMKG memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, wilayah Sulawesi Utara ini ada berpotensi juga terjadi cuaca dengan kategori intensitas sedang maupun lebat ya, masih pada tanggal 24, kemudian 25 dan 26. Pada tanggal 24 sendiri di wilayah Kota Mobagu, kemudian Minahasa Selatan, Bolmong Selatan itu potensinya hujan sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir. 25 ada Bolmong Selatan, Bolmong Utara, dan Kepulauan Talaut. Dan 26 ada Kepulauan Talaut. Untuk kedepannya kami terus pantau untuk perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro maupun di Kota Manado secara khusus. Ada potensi hujan-hujan ringan yang terjadi di Kota Manado maupun di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Tapi dalam artian tidak se-ekstrim dengan kondisi cuaca yang terjadi pada musim-musim hujan. Kita sekarang berada pada fase peralihan Mas, peralihan musim dari musim hujan menuju musim kemarau. Sehingga
kalau kita cermati bersama, sederhananya pada fase masa peralihan ini kondisi di pagi hari itu cenderung panas, konveksinya kuat atau udaranya akan lebih panas. Kemudian di sekitar jam 10-11 itu udah banyak terbentuk awan. Kemudian hujan itu dominan terjadi di jam 1, 2, 3 sore, siang menjelang sore hari. Ini merupakan karakteristik yang normal daripada dari masa peralihan. Namun kami juga sampaikan kepada masyarakat maupun wilayah-wilayah yang dari segi kapasitas daya dukung lingkungannya ini masih rendah, mungkin bisa lebih berhati-hati karena potensi-potensi hujan lebat secara sporadis atau tidak secara lama dan juga tidak spasial meluas di wilayah Sulawesi Utara itu ada. Kami pantau di hari ini juga ada peringatan dini cuaca ekstrem yang kami keluarkan, ada hujan sedang hingga lebat. Mungkin di Manado sendiri ada juga hujan sedang hingga lebat. Tapi di wilayah Minahasa Utara juga kami pantau potensi hujan ringan seperti itu. Kami melihat radar cuaca, citra satelit, kemudian pemodelan cuaca, kami terus pantau, Mas. Ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa memitigasi diri sendiri. Nah, untuk bulan Mei ke depan, menurut perakiraan iklim dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, rekan-rekan kami di BMKG Sulawesi Utara juga, ini memprediksi bahwa intensitas atau juga kategori hujan pada bulan Mei dalam satu bulanan itu yaitu dari kategori menengah. Jadi kategori menengah, kemudian di bulan April itu ada kategori tinggi. Seperti itu, agar kita di bulan Juni ada kategori tinggi. Kalau kategori menengah itu curah hujan pada kisaran 101 hingga 300 mm dalam satu bulan ya. Dalam satu bulan dia bisa terjadi beberapa hari, bisa juga dalam periode satu bulan. Kemudian juga di kategori tinggi itu dari 301 hingga 500 mm. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Walaupun kita berada pada fase peralihan musim, kita perlu terus waspada. Kami berkoordinasi terus dengan stakeholder juga, Mas, untuk perakiraan cuaca yang kami keluarkan bisa memberikan dampak dalam mitigasi bencana. Seperti itu, Mas. Oke. Kira-kira di bagian akhir ini, Pak, dari BMKG sendiri, himbauan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat lebih waspada dan lebih menjaga diri ketika dalam kondisi-kondisi atau cuaca-cuaca yang disampaikan tadi, begitu, Pak? Ya, dari kami dari BMKG terus menghimbau kepada masyarakat, paling intinya yaitu dapat memitigasi dirinya sendiri, mendapatkan informasi yang tepat, tidak hoax, Mas, ya, karena dalam keadaan bencana yang terjadi ini biasanya banyak hoax yang terjadi dari kejadian bencana, baik itu bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, kemudian pohon tumbang, atau juga bencana yang kemarin kita rasakan yaitu akibat erupsi gunung api. Kita perlu mengetahui kondisi lingkungan sendiri, bagaimana kita bisa memitigasi diri sendiri dan keluarga, mendapatkan informasi yang terbaik agar kejadian bencana yang terjadi ini kita bisa menyelamatkan diri, bisa lebih baik lagi dalam penanggulangan bencana. Yang paling penting akses informasi dari BMKG agar dapat lebih terpercaya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben Arthur Moleh untuk waktunya pagi ini selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado. Sukses selalu, Pak, dan mari kita pantau bersama untuk cuaca di Sulawesi Utara demi topik kita pagi ini ya, mitigasi bencana, waspada aktivitas vulkanik gunung berapi. Dan saudara, sebelum kami mengakhiri program Sapa Manado di pagi ini, kami punya kata motivasi untuk Anda. Ya saudara, demikian tadi kata motivasi untuk Anda, semoga bisa memberikan semangat dan spirit untuk Anda beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan segmen perbincangan tadi semoga bisa menjadi edukasi untuk Anda dan tetap semangat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, lebih tepatnya untuk masyarakat yang ada di Tagulandang yang bersentuhan langsung atau berdekatan langsung dengan Gunung Ruang. Dengan apa yang disampaikan tadi menjadi kabar baik juga untuk kita, tapi tetap kita menjaga diri kita dari berbagai bencana yang terjadi di sekitar kita saat ini. Dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Kompas TV, independen, terpercaya.